Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sumaryono 05 pada mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif. Pada video part 2 kali ini saya akan melanjutkan bahasan tentang K3, yaitu keselamatan kesehatan kerja, yang sebelumnya telah saya jelaskan video K3 part 1. Agar tidak ketinggalan video bahan ajar dari saya, silahkan ikutin channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar sobat pembelajar semuanya mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Dan mari menebar manfaat untuk orang lain, mari belajar bersama-sama. Pengertian atau definisi insiden kecelakaan kerja dan NERMIS. Sebelum masuk ke pengertian insiden kecelakaan kerja dan NERMIS, perlu saya jelaskan, dalam dunia K3 keselamatan dan kesehatan kerja itu dipenuhi dengan terminologi, definisi, dan akronim. Banyak juga istilah yang tidak semua orang memahaminya, seperti perbedaan eksiden dan insiden yang terbukti masih sering salah pengertian. Selain itu juga ada istilah NERMIS yang sebetulnya sangat umum, tapi tertukar dengan insiden maupun eksiden tadi. Dalam banyak kasus, baik NERMIS, insiden, serta eksiden dapat menunjukkan tingkat kerusakan karena kejadian di tempat kerja. Nah, apa sebenarnya perbedaan ketiganya? Yuk sobat pembelajar, kita simak pembahasan selengkapnya berikut ini. Dalam standar OHSAS 18001/2007 dijabarkan beberapa definisi atau pengertian mengenai insiden, kecelakaan atau eksiden, dan juga NERMIS atau hampir celaka. Ketiga istilah di atas memiliki pengertian, arti, dan definisi berbeda-beda, sebagaimana hal berikut di bawah. Pengertian insiden ialah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja atau PAK, ataupun kefatalan, sampai dengan menimbulkan kematian dapat terjadi. Dan juga termasuk insiden ialah keadaan darurat. Nah, makna istilah ini mengarah pada suatu kejadian dari sesuatu yang terjadi. Selain itu bisa diartikan sebagai kejadian atau kejadian tak terduga yang tidak mengakibatkan cedera atau penyakit serius, walaupun membuat kerusakan properti. Pengertian kecelakaan atau eksiden ialah insiden yang menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja atau PAK, ataupun kefatalan sampai dengan kematian. Nah, dalam eksiden ini sendiri berupa kejadian yang tak terduga yang mengakibatkan cedera serius atau sakit pada seseorang. Dalam hal ini yaitu pekerja atau karyawan. Selain itu juga membuat kerusakan pada properti. Pengertian NERMIS ialah insiden yang tidak menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan atau kematian. Nah, beda dengan insiden maupun eksiden tadi, yaitu NERMIS lebih kepada kondisi hampir celaka, yaitu kecelakaan yang nyaris atau hampir tidak dapat dihindari. Nah, sebagian institusi menyebut situasi ini dengan close call atau near collision, atau kita istilahkan lolos dari kejadian atau kecelakaan yang nyaris. Berikutnya pengertian keadaan darurat ialah keadaan sulit yang tidak diduga atau terduga yang memerlukan penanganan segera supaya tidak terjadi kecelakaan ataupun kefatalan. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan jika insiden dapat melibatkan situasi nyaris celaka atau NERMIS, di mana seseorang nyaris menghindari cedera atau penyakit, namun apabila terjadi cedera serius artinya bicara tentang kecelakaan. Persamaan keduanya adalah sama-sama merupakan peristiwa tidak direncanakan serta dapat menyebabkan kerusakan baik di tempat maupun benda. Namun hanya kecelakaan yang bisa membuat seseorang mendapat cedera atau terkena penyakit serius. Dengan begitu perbedaan eksiden dan insiden bisa diperjelas lagi, bahwa semua eksiden adalah insiden, tapi tak semua insiden itu pasti celaka atau eksiden. Oleh sebab itu insiden terbukti lebih banyak terjadi dibandingkan kecelakaan. Hanya sekitar 2% insiden bisa menjadi eksiden. Nah, ini salah satu contoh kecelakaan atau eksiden. Nah, dalam eksiden ini
yaitu tadi berupa kejadian yang tak terduga yang mengakibatkan cedera serius atau sakit pada seseorang. Nah, ini dalam hal ini yaitu karyawan atau pekerja. Berikutnya keadaan darurat. Nah, dalam prosedur keadaan darurat yaitu tata cara pedoman kerja yang dalam menanggulangi sesuatu keadaan darurat dengan maksud untuk mencegah atau mengurangi kerugian lebih lanjut atau semakin membesar, baik pada si korban maupun properti itu sendiri. Berikutnya, near miss atau kejadian hampir celaka, yang bila mana kondisi atau situasinya sedikit saja berubah dapat menimbulkan kerugian baik si korban maupun properti itu sendiri. Berikutnya, insiden atau kecelakaan, kejadian dari sesuatu yang terjadi, kejadian atau kejadian tak terduga yang tidak mengakibatkan cedera atau penyakit serius, tetapi dapat mengakibatkan kerusakan pada properti itu sendiri. Investigasi atau penyebab kecelakaan kerja menurut teori efek domino H.W. Hendricks. Investigasi kecelakaan kerja adalah bagian dari K3 yang bertujuan untuk melakukan identifikasi penyebab terjadinya sebuah kecelakaan. Berikut dengan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dan mencegah terjadinya kembali di masa mendatang. Menurut teori domino efek kecelakaan kerja H.W. Hendricks, kecelakaan kerja melalui hubungan mata rantai sebab akibat dari beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja yang saling berhubungan sehingga menimbulkan kecelakaan kerja atau cedera ataupun penyakit akibat kerja atau PAK, serta beberapa kerugian lainnya. Terdapat beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja, antara lain penyebab langsung kecelakaan kerja, penyebab tidak langsung kecelakaan kerja, dan penyebab dasar kecelakaan kerja. Berikut faktor penyebab dasar kecelakaan kerja. Yang pertama, kurangnya prosedur ataupun aturan. 2, kurangnya sarana. 3, kurangnya kesadaran. 4, kurangnya kepatuhan. Dapat saya simpulkan termasuk dalam faktor penyebab dasar kecelakaan kerja ialah lemahnya manajemen dan pengendaliannya, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya, kurangnya komitmen atau hereditas mencakup latar belakang seseorang, seperti pengetahuan yang kurang atau mencakup sifat seseorang seperti keras kepala. Berikutnya penyebab tidak langsung kecelakaan kerja, yaitu 1, faktor pekerjaan. 2, faktor pribadi. Dapat saya simpulkan termasuk dalam faktor penyebab tidak langsung kecelakaan kerja ialah faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Termasuk dalam faktor pekerjaan antara lain pekerjaan tidak sesuai dengan tenaga kerja, pekerjaan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, pekerjaan berisiko tinggi namun belum ada upaya untuk pengendaliannya atau di dalamnya, beban kerja yang tidak sesuai, dan termasuk dalam faktor pribadi antara lain mental atau kepribadian tenaga kerja tidak sesuai dengan pekerjaan, konflik, stres, keahlian yang tidak sesuai, bisa dikatakan kelalaian manusia atau kesalahan manusia itu sendiri. Berikutnya penyebab langsung kecelakaan kerja, yaitu 1, tindakan tidak aman. 2, kondisi tidak aman. Termasuk dalam faktor penyebab langsung kecelakaan kerja yaitu tindakan tidak aman atau berbahaya, unsafe action, dan kondisi tidak aman atau berbahaya yaitu unsafe condition. Termasuk dalam tindakan yang tidak aman antara lain kecerobohan, meninggalkan prosedur kerja, tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD, bekerja tanpa perintah, mengabaikan instruksi kerja, tidak mematuhi rambu-rambu di tempat kerja, tidak melaporkan adanya kerusakan alat atau mesin ataupun APD, tidak mengurus izin kerja, berbahaya sebelum memulai pekerjaan dengan risiko atau bahaya yang tinggi. Sedangkan kondisi tidak aman, beberapa contohnya yaitu tidak dipasang atau terpasangnya pengaman atau safeguard pada bagian mesin yang berputar, tajam ataupun panas, terdapat instalasi kabel listrik yang kurang standar atau isolasi yang terkelupas dan tidak rapi, alat atau kerja mesin kendaraan yang kurang layak pakai, tidak terdapat label pada kemasan bahan atau material berbahaya. Berikutnya kecelakaan kerja yaitu 1, kontak dengan bahaya.
Dua, kegagalan fungsi. Kecelakaan kerja seperti terpleset, luka bakar, tertimpa benda di tempat kerja terjadi karena adanya kontak dengan sumber bahaya itu sendiri. Dan kegagalan fungsi dari alat kerja atau mesin dan kendaraan itu sendiri. Berikutnya teori efek domino yang terakhir yaitu dalam hal kerugian. Yaitu satu, pada manusia sendiri bisa cedera, keracunan, cacat, kematian, dan penyakit akibat kerja. Dua, kerugian pada mesin atau alat, yaitu kerusakan yang terjadi pada mesin atau alat itu sendiri. Tiga, material atau bahan yang tercemar, rusak, atau produk gagal. Empat, kerugian pada lingkungan, yaitu tercemar, rusak, dan bisa menyebabkan bencana alam. Dari kelima faktor penyebab kecelakaan ini, tersusun layaknya kartu domino yang diberdirikan. Hal ini berarti jika satu kartu jatuh, maka akan menimpa kartu lainnya. Dan menurut teori efek domino H.W. Hendricks juga bahwa kontribusi terbesar penyebabnya kasus kecelakaan kerja adalah berasal dari faktor kelalaian manusia, yaitu sebesar 88%. Sedangkan 10% lainnya adalah dari faktor ketidaklayakan, properti, aset, barang, dan 2% faktor lain-lain. Kerugian kecelakaan kerja atau teori gunung es kecelakaan kerja. Kerugian kecelakaan kerja diilustrasikan sebagaimana gunung es di permukaan laut, di mana es yang terlihat di permukaan laut lebih kecil daripada ukuran es sesungguhnya secara keseluruhan. Begitu pula kerugian pada kecelakaan kerja, kerugian yang tampak atau terlihat lebih kecil daripada kerugian keseluruhannya. Dalam hal ini, kerugian yang tampak ialah terkait dengan biaya langsung untuk penanganan, perawatan, pengobatan korban kecelakaan kerja tanpa memperhatikan kerugian-kerugian lainnya yang bisa jadi berlipat-lipat jumlahnya daripada biaya langsung untuk korban kecelakaan kerja. Kerugian kecelakaan kerja yang sesungguhnya ialah jumlah kerugian untuk korban kecelakaan kerja ditambahkan dengan kerugian-kerugian lainnya, yaitu material, non-material yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja tersebut. Kerugian-kerugian atau biaya-biaya teori gunung es kecelakaan kerja tersebut antara lain yaitu biaya langsung kerugian kecelakaan kerja, satu, biaya pengobatan dan perawatan korban kecelakaan kerja, dua, biaya kompensasi atau yang tidak diasuransikan. Berikutnya biaya tidak langsung, yaitu satu, kerusakan bangunan, dua, kerusakan alat dan mesin, tiga, kerusakan produk dan bahan atau material, empat, gangguan dan terhentinya sebuah produksi, lima, biaya administratif, enam, pengeluaran sarana dan prasarana darurat, tujuh, sewa mesin sementara, delapan, waktu untuk menginvestigasi, sembilan, pembayaran gaji untuk waktu hilang, 10, biaya perekrutan dan pelatihan, 11, biaya lembur atau investigasi, 12, biaya ekstra atau pengawasan, 13, waktu untuk administrasi, 14, penurunan kemampuan tenaga kerja yang kembali karena cedera, dan yang terakhir yaitu ke-15, kerugian bisnis dan nama baik. Berikutnya piramida kecelakaan kerja. Piramida kecelakaan kerja menggambarkan statistik urutan atau rangkaian kejadian yang terjadi menuju satu kecelakaan fatal atau kematian atau cacat permanen. Lebih jelasnya dapat dijabarkan dalam teori piramida kecelakaan kerja sebagai berikut. Setiap terdapat satu kejadian kecelakaan fatal yang menyebabkan kematian atau cacat permanen, maka di dalam satu kejadian fatal tersebut terdapat 10 kejadian kecelakaan ringan dan 30 kejadian kecelakaan yang menimbulkan kerusakan aset, properti, alat, bahan, serta 60 kejadian near-miss atau hampir celaka sebelum terjadi satu kejadian kecelakaan fatal tersebut. Piramida kecelakaan kerja tersebut menggambarkan bahwa untuk atau guna mencegah kecelakaan fatal di tempat kerja, maka harus terdapat upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kejadian-kejadian near-miss di tempat kerja, sehingga probabilitas menuju kejadian kecelakaan fatal dan kejadian-kejadian lain sebelum menuju adanya satu kejadian fatal dapat dikurangi
atau tidak ada sama sekali. 3. Upaya pencegahan kecelakaan kerja. Terjadinya kecelakaan kerja merupakan suatu bentuk kerugian baik bagi korban kecelakaan kerja maupun perusahaan atau sebuah organisasi. Upaya pencegahan kecelakaan kerja diperlukan untuk menghindari kerugian-kerugian yang timbul serta untuk meningkatkan kinerja keselamatan kerja di tempat kerja. Berdasarkan teori domino efek penyebab kecelakaan kerja H.W. Hendricks, maka dapat dirancang berbagai upaya untuk pencegah kecelakaan kerja di tempat kerja antara lain yaitu 1. Identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja dengan melakukan pemantauan kondisi tidak aman dan pemantauan tindakan tidak aman. 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan dengan cara memberikan pelatihan dan pendidikan, konseling dan konsultasi, dan pengembangan sumber daya. 3. Sistem manajemen dengan prosedur dan aturan, penyediaan sarana dan prasarana, dan penghargaan dan sanksi. Pengertian definisi atau contoh penyebab dan pencegahan penyakit akibat kerja atau PAK. Pengertian penyakit akibat kerja atau PAK ialah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah oleh aktivitas kerja ataupun kondisi lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Beberapa contoh penyakit akibat kerja antara lain silikosis atau karena paparan debu silika, asbestosis atau karena paparan debu asbes, low back pain atau karena pengangkutan manual, white finger syndrome atau karena getaran mekanis pada alat kerja, dan sebagainya. Beberapa faktor penyakit akibat kerja antara lain dari faktor biologi yaitu bakteri, virus, jamur, binatang, dan tanaman, dan faktor kimia yaitu bahan beracun dan berbahaya atau radioaktif. Faktor fisik yaitu tekanan, suhu, kebisingan, dan cahaya. Dan faktor biomekanik yaitu pada postur, gerakan berulang, pengangkutan manual. Dan yang terakhir yaitu faktor psikologis yaitu dapat menyebabkan stres atau depresi dan sebagainya. Upaya pencegahan penyakit akibat kerja yaitu 1. Prosedur dan aturan, 2. Penyediaan sarana dan prasarana, dan yang ketiga yaitu sebuah penghargaan dan sanksi. Struktur susunan organisasi unit tim tanggap darurat K3. Keadaan darurat didefinisikan sebagai keadaan sulit yang tidak diduga dengan memerlukan penanganan segera supaya tidak terjadi kecelakaan ataupun kefatalan. Definisi unit tanggap darurat ialah unit kerja yang dibentuk secara khusus untuk menanggulangi keadaan darurat di tempat kerja. Unit kerja tersebut dibentuk dengan tujuan memenuhi persyaratan OHSAS 18001/2007 Klausul 4.47 Emergency Preparedness and Response atau persiapan tanggap darurat. Bagian perencanaan untuk memenuhi klausul OHSAS mendefinisikan potensi keadaan darurat, yaitu yang pertama, kebakaran yang tidak mampu dipadamkan regu pemadam kebakaran perusahaan dalam waktu singkat. 2. Ledakan spontan pada tangki, bin, silo, dan sebagainya. 3. Kebocoran gas atau cairan, bahan material berbahaya lainnya dalam skala besar yang tidak bisa diatasi dalam waktu singkat. 4. Bencana alam di lingkungan perusahaan atau banjir, gempa bumi, angin ribut, gunung meletus, dan sebagainya. 5. Terorisme adalah sebuah ancaman bom atau perampokan, dan sebagainya. 6. Demonstrasi atau unjuk rasa atau huru-hara di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan. 7. Kecelakaan atau keracunan massal. Mendefinisikan tugas dan fungsi unit tanggap darurat. Yang pertama yaitu menentukan dan menanggulangi keadaan darurat perusahaan. 2. Melaksanakan latihan tanggap darurat bersama serta melibatkan seluruh karyawan secara berkala. 3. Melaksanakan pertemuan rutin atau non-rutin kinerja unit tanggap darurat. Berikutnya mendefinisikan peran, wewenang, dan tanggung jawab unit tanggap darurat. Yang pertama yaitu ketua. Ketua menentukan dan memutuskan kebijakan tanggap darurat perusahaan. 2. Mengajukan anggaran dana yang berkaitan dengan sarana dan prasarana tanggap darurat perusahaan. 3. Mengundang partisipasi seluruh karyawan untuk melangsungkan latihan tanggap darurat di lingkungan sebuah perusahaan. 4.
menjadwalkan pertemuan rutin maupun non-rutin unit tanggap darurat. 5. Menyusun rencana pemulihan keadaan darurat perusahaan. 2. Wakil. Wakil 1. Membuat laporan kinerja unit tanggap darurat. 2. Melakukan pemantauan kebutuhan dan perawatan sarana dan prasarana tanggap darurat perusahaan. 3. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait yang berkaitan dengan tanggap darurat perusahaan. 4. Membantu tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan. 3. Regu pemadam kebakaran. Tugasnya yaitu melangsungkan pemadam kebakaran menggunakan semua sarana pemadam api di lingkungan perusahaan secara aman, selamat, dan efektif. 2. Melaporkan segala kekurangan ataupun kerusakan sarana dan prasarana pemadam api di lingkungan perusahaan kepada koordinator, wakil maupun ketua unit tanggap darurat. 4. Regu evakuasi. Tugasnya yaitu 1. Memimpin prosedur evakuasi secara aman, selamat, dan cepat. 2. Melaporkan segala kekurangan ataupun kerusakan sarana dan prasarana evakuasi di lingkungan perusahaan kepada koordinator, wakil maupun ketua unit tanggap darurat. 3. Melaporkan adanya korban tertinggal, terjebak, ataupun terluka kepada regu P3K, koordinator maupun wakil unit tanggap darurat. 5. Regu P3K. Tugasnya yaitu melaksanakan tindakan P3K. 2. Melaporkan segala kekurangan ataupun kerusakan sarana dan prasarana P3K di lingkungan perusahaan kepada koordinator, wakil, maupun ketua unit tanggap darurat. 3. Melaporkan kepada koordinator ataupun wakil unit tanggap darurat bila mana terdapat korban yang memerlukan tindakan medis lanjut pihak ketiga di luar perusahaan. 6. Logistik. Bertugas yaitu 1. Mengakomodasi kebutuhan umum tanggap darurat seperti makanan, minuman, pakaian, selimut, dan sebagainya. 7. Transportasi. Tugasnya yaitu mengakomodasi sarana transportasi darurat dari dalam ataupun luar lingkungan perusahaan. 8. Komunikasi internal. Tugasnya yaitu 1. Memantau perkembangan penanganan kondisi darurat dan menjembatani komunikasi antar regu unit tanggap darurat. 2. Memastikan alur komunikasi antar regu unit tanggap darurat dapat dilangsungkan secara baik dan lancar. 9. Komunikasi eksternal. Tugasnya yaitu 1. Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi atau pemberitaan untuk pihak luar. 2. Menghubungi pihak eksternal terkait untuk kepentingan tanggap darurat atau kepolisian dan warga. 10. Keamanan. Tugasnya yaitu melaksanakan tindakan keamanan internal maupun eksternal selama berlangsungnya tanggap darurat perusahaan. Ingat, selalu waspada, keselamatan adalah prioritas utama. Kecelakaan tidak terjadwal, tetapi keselamatan bisa dipersiapkan. Baiklah, demikian penjelasan video kali ini mengenai K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga video ini bermanfaat bagi kita, penglihat, pendengar, dan pembaca. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa video K3 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.